Dilirik timnas Indonesia, meski sudah WNI, bek Liga Belanda ini justru buat gebrakan di Eropa. Timnas Indonesia main lawan Brunei, fans Garuda pertanyakan skuad pilihan Graal van den Boeck di Piala AFF U23. Ada apa? Timnas masuk pot 3, lawan berat menanti atau justru kejutan? Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Salah satu pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia sukses mencuri perhatian di Eropa, meski belum mendapat kesempatan tampil bersama skuad Garuda. Seperti diketahui, Timnas Indonesia sempat menambah sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka adalah Ole Romeni, Dan James, Joy Pelupesi, serta Emil Audero yang semuanya telah menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Selain pemain untuk skuad senior, PSSI juga telah merampungkan naturalisasi beberapa pemain muda keturunan. Pada 8 Februari 2025 lalu, PSSI resmi merampungkan naturalisasi dua pemain muda asal Belanda, yakni Tim Gijpen dan juga Dion Mark. Proses naturalisasi keduanya dilakukan bersamaan dengan proses Ole Romeni, yang kini telah mengoleksi 4 caps bersama Timnas Indonesia. Dalam keterangannya di media sosial resmi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa kehadiran Mark dan Gijpen ditujukan untuk memperkuat timnas di berbagai kelompok umur. Berbarengan dengan Ole Romeni, dua pemain lain yaitu Dion Mark dan juga Tim Gijpen juga resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah, kata Erick Thohir. Selain di timnas senior, kami juga akan memperkuat timnas muda dengan talenta-talenta terbaik yang siap berjuang untuk merah putih, tambahnya. Meski telah resmi menjadi WNI sejak awal tahun lalu, hingga kini baik Tim Gijpen maupun Dion Mark belum juga mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Bahkan, untuk ajang Piala AFF U23 2025 yang digelar bulan ini, kedua pemain tersebut masih belum dipanggil meski usia mereka masih di bawah 23 tahun. Walau belum memperkuat timnas, salah satu dari mereka, yakni Tim Gijpen, justru membuat gebrakan positif di Eropa. Dilansir dari laman resmi klub, Tim Gijpen yang kini memperkuat FC Emmen berhasil menembus tim utama dan tampil di laga pramusim. Dalam laporan FCEmmen.nl, pemain berusia 20 tahun itu diturunkan sebagai starter saat menghadapi FC Groningen pada Sabtu 12 Juli lalu. Laga yang berlangsung di Sport Park aan de Parkland itu memperlihatkan Gijpen bermain sebagai bek kiri selama 70 menit sebelum digantikan oleh Helen Hawkins. Sayangnya dalam pertandingan tersebut, FC Emmen kalah dengan skor 0-2 dari FC Groningen. Meski gagal membantu timnya menang, penampilan Gijpen sebagai starter tetap menjadi kabar baik bagi karirnya, khususnya dalam upaya menembus skuad utama secara reguler. Ini bisa menjadi sinyal bahwa Gijpen mulai masuk dalam rencana pelatih FC Emmen di kompetisi Eerste Divisi Kasta kedua, Liga Belanda, untuk musim depan. Sepanjang musim lalu, tim Gijpen sejatinya sudah promosi ke tim utama FC Emmen dan sempat bermain sebagai pemain pengganti. Berdasarkan data transfer market, Gijpen tercatat telah tampil dalam 16 pertandingan bersama tim utama FC Emmen di berbagai ajang. Dengan kesempatan bermain sebagai starter di laga pramusim, tentunya menarik untuk ditunggu apakah tim Gijpen akan dipercaya mengisi posisi utama bek sayap FC Emmen musim depan. Beralih pada selanjutnya, menjelang laga perdana di Piala AFF U23 2025, para penggemar Timnas Indonesia masih ramai mempertanyakan komposisi skuad yang dibawa pelatih Graal van den Boeck. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala AFF U23 dengan menghadapi Brunei Darussalam pada Selasa 15 Juli 2025. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, sang tuan rumah tentu wajib meraih kemenangan demi menjaga asa lolos ke fase selanjutnya. Secara rekor pertemuan, Timnas Indonesia jelas diunggulkan untuk mengamankan 3 poin. Selain memiliki catatan head-to-head yang lebih baik, dukungan penuh supporter di kandang sendiri juga menjadi nilai plus yang bisa dimanfaatkan Garuda Muda. Namun satu hari jelang pertandingan kontra Brunei,
media sosial justru ramai oleh komentar netizen yang mempertanyakan kualitas skuad pilihan Gral Van den Boeck. Dilansir dari akun media sosial resmi Timnas Indonesia, Gral Van den Boeck telah menetapkan 23 pemain yang akan menjadi andalannya di Piala AFF U23 2025. Beberapa nama langganan seperti Muhammad Ferrari, Donny Pamungkas, Arhan Fikri, hingga Jens Schreven kembali dipercaya untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Namun beberapa nama kejutan juga muncul dalam daftar seperti Brandon Schaunemann dan juga Frankie Misa yang sebelumnya sempat dicoret tak lama setelah pengumuman itu. Kolom komentar akun resmi Timnas Indonesia pun dibanjiri berbagai pendapat para fans Garuda. Sekelas Caraka saja lolos seleksi, parah banget ini tim. Tulis salah satu akun. Misa kenapa masih ada, padahal kemarin katanya udah dicoret? Tanya netizen lain. Erlangga jelas-jelas punya menit bermain lebih di PSPS, malah kalah dari Dava. Lalu Schaunemann dipilih padahal jarang main di Arema. Syawal yang jadi tumpuan PSIS malah tidak dipilih, heran deh. Tulis akun lain dengan nada kecewa. Meski mendapat kritikan dari netizen, Gral Van den Boeck tetap menunjukkan keyakinannya terhadap skuad pilihannya. Dalam konferensi pers terbaru, ia menegaskan bahwa dirinya bangga dengan pemain yang ada saat ini dan bertekad membawa Timnas Indonesia berprestasi di Piala AFF U23 2025. Saya senang dengan pemain-pemain saya saat ini, kami punya banyak talenta muda dan tugas saya adalah mengembangkan potensi mereka. Saya percaya pada kualitas mereka, ujar Van den Boeck. Semua orang di tim ini bersiap melakukan sesuatu yang istimewa di turnamen ini. Semoga kami bisa membuktikannya di lapangan. Akhirnya, saya senang kami bisa segera memulai. Kami sudah cukup lama berlatih dan kini saatnya menunjukkan hasilnya. Tutup sang pelatih. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia resmi berada di pot ketiga pada undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengundian akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli mendatang. Pot ketiga ini juga diisi oleh Oman yang secara ranking FIFA jauh lebih tinggi dari Indonesia. Timnas Indonesia sendiri saat ini berada di posisi ke-118 dunia, satu-satunya tim di luar 100 besar yang lolos ke babak keempat. Kondisi ini membuat Indonesia tidak bisa menghindari lawan-lawan berat dari pot pertama dan kedua. Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah otomatis berada di pot pertama dan akan dipisah dalam dua grup berbeda. Sementara Irak dan Uni Emirat Arab akan mengisi pot kedua. Artinya, kemungkinan besar Indonesia akan menghadapi salah satu dari mereka dalam satu grup. Babak keempat ini hanya akan diikuti oleh 6 tim yang dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing grup hanya akan terdiri dari 3 tim saja. Formatnya ketat dan menantang, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Sedangkan 2 runner-up akan bertarung satu sama lain di babak kelima untuk berebut tiket ke playoff antar konfederasi. Walaupun lawannya berat, peluang Indonesia tetap terbuka. Penampilan terakhir yang solid dan pemain muda yang bersinar menjadi modal penting. Pemain seperti Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand bahkan masuk dalam nominasi bintang masa depan AFC. Artinya, Garuda tidak sekedar hadir tapi siap memberi kejutan. Tantangan ini seharusnya jadi motivasi, kesempatan emas untuk mengangkat sepak bola Indonesia ke level dunia. Langkah Indonesia di pot 3 bukan akhir, tapi awal tantangan besar. Apakah kamu optimis Garuda bisa tembus Piala Dunia kali ini?